Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmu sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Dan teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut. Teori merupakan sesuatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabung dengan pengalaman empiris. Artinya, teori ilmu merupakan sesuatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Sebenarnya tujuan akhir dari setiap disiplin keilmuan adalah mengembangkan sebuah teori keilmuan yang bersifat utuh dan konsisten, namun hal ini baru dicapai oleh beberapa disiplin keilmuan saja, seperti umpamanya fisika. Hipotesis. Fakta tidak berbicara untuk diri mereka sendiri. Dalam dunia yang telaah ilmu, sekelompok molekul atau sel tidak meloncat-loncat, melambaikan tangan, bersuit-suit dan mengatakan, "Hai, lihat saya. Di sini saya adalah batu atau pohon atau kuda." Apanya suatu benda yang terkandung kepada merek yang diberikan pada manusia kepada benda tersebut. Kenyataan ini membawa kita kepada segi yang paling sulit dari metodologi keilmuan, yang peranan dari hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan antara variabel. Hubungan hipotesis ini diajukan dalam bentuk dugaan kerja atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut. Hipotesis diajukan secara khas dengan dasar coba-coba. Selanjutnya kita akan membahas mengenai logika. Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos yang berfaedah hasil pertimbangan ingatan. Pikiran yang diutarakan lewat kata dan dikemukakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epistem atau ilmu logika yang dipelajari untuk belajar secara lurus, akurat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional sebagai mengetahui dan mengacu pada kesanggupan kebiasaan sebagai mewujudkan ilmu ke dalam tindakan. Kata logis yang digunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk ingatan. Logika merupakan sebuah ilmu di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran, dan objek logika. Logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Kemudian kita akan membahas data informasi. Data adalah catatan atas kesimpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data dapat juga dikatakan sebagai sumber informasi yang selalu dicari semua orang, tetapi berbeda dengan informasi. Sistem informasi merupakan sebuah jaringan dari berbagai informasi yang sangat banyak dan membentuk suatu kesatuan yang tersistem. Informasi bisa dipahami dengan baik oleh seseorang jika sistem informasi tersebut tertera dengan baik, tidak acak atau abstrak. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pembuktian. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, dan menyaksikan. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang belum dipergunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi merupakan penarikan kesimpulan
yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang telah diajukan itu ditolak atau diterima. Hipotesis itu diterima apabila disertai dengan adanya fakta yang mendukung. Hipotesis juga merupakan sebuah pengetahuan ilmiah, dan saya juga akan menjelaskan tentang paradigma. Paradigma adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Aspek filosofis dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan yaitu dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dimensi aksiologis, dimensi retorik, dan dimensi metodologis. Paradigma ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam menemukan hakikat atau realitas atau ilmu pengetahuan yaitu positivisme, critical theory, dan konstruktivisme.